Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah yang berjudul Leadership dengan dosen pengampu yaitu Bapak Luluh Abdillah Kurniawan, SEMM, dan nama mahasiswa yaitu Siti Rohimah, NIM 28921700013, kelas atau prodi Manajemen Reguler Plus, semester 5 konversi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Pancasakti, Bekasi. Tema kali ini yaitu mengenai gaya kepemimpinan otoriter. Dan pembahasan dalam presentasi ini yaitu yang pertama, pengertian kepemimpinan otoriter, karakteristik kepemimpinan otoriter, seberapa efektifkah kepemimpinan otoriter, pro dan kontra, dan yang terakhir yaitu contoh pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan otoriter. 1. Pengertian kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter atau authoritarian leadership adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin menegakkan ketaatan ketat dan menuntut kepatuhan tanpa pertanyaan. Pemimpin memandang kesuksesan berasal dari diri mereka sendiri. Pemimpin otoriter mengambil tanggung jawab penuh atas tujuan, keputusan, dan jalur strategis menuju kesuksesan. Untuk melaksanakannya, mereka memaksakan keputusan mutlak dari bawahan. Jadi, gaya kepemimpinan ini sering kali dianggap negatif karena mengorbankan kebebasan pribadi. Namun demikian, itu juga bisa efektif untuk beberapa situasi, seperti ketika organisasi sedang mengalami krisis dan membutuhkan bimbingan yang tegas dari pemimpin. 2. Karakteristik kepemimpinan otoriter. Berikut ini adalah beberapa karakteristik kepemimpinan otoriter. A. Visi pemimpin adalah yang terbaik bagi organisasi. Maksudnya, bawahan harus menjadikan visi tersebut menjadi visi mereka. B. Pemimpin menjabarkan visi tujuan dan tugas secara detail, yaitu mereka tidak mentoleransi setiap penyimpangan. Yang C. Pemimpin memberikan instruksi secara jelas tentang apa yang harus dicapai, kapan harus dilakukan, dan bagaimana harus dilakukan. Yang D. Pemimpin berorientasi pada hasil dan tugas. Maksudnya, mereka juga memaksa kepatuhan bawahan secara mutlak untuk setiap tugas yang diberikan. Jadi, meski organisasi menjadi sangat terstruktur, namun pelaksanaannya cenderung kaku. Yang E. Pemimpin mengontrol semua keputusan. Anggota hanya bertindak sebagai pelaksana setiap keputusan. Mereka harus menjalankannya tanpa ragu. Yang F. Pemimpin membuat pilihan berdasarkan ide dan penilaian mereka. Di sini adalah mereka memandang ide mereka adalah yang terbaik dan harus dilaksanakan oleh setiap anggotanya. Selanjutnya yaitu G. Pemimpin sedikit atau tidak menerima saran atau inisiatif dari pengikut. Maksudnya adalah mereka mengabaikan kreativitas dan pemikiran out of the box dari bawahan itu. Dan ini membuat rendahnya inovasi dan kreativitas di dalam organisasi. Yaitu selanjutnya yang H adalah anggota merasa tidak terlibat, membuat mereka kurang termotivasi. Maksudnya adalah mereka melaksanakan tugas karena di bawah ketakutan dan ancaman. Lalu yang I yaitu pemimpin mengawasi ketat terhadap anggota kelompok. Maksudnya mereka memberikan hukuman keras ke setiap ketidakpatuhan dan menggunakan kekuasaannya untuk mengancam. Mengancam ini dengan cara sanksi seperti pemecatan. Pengawasan seringkali lebih ketat kepada anggota yang dianggap membangkang. 3. Seberapa efektifkah kepemimpinan otoriter? Meski dianggap negatif, gaya kepemimpinan otoriter bisa efektif untuk beberapa situasi. Kapan dan di mana gaya otoriter efektif itu tergantung pada faktor-faktor seperti situasi, karakteristik bawahan, dan jenis tugas yang dilaksanakan bawahan. Dan berikut akan saya paparkan mulai dari yang pertama yaitu pemimpin otoriter bekerja paling baik dalam organisasi yang mengalami perubahan signifikan. Maksudnya adalah di saat menghadapi ketidakpastian, ketegasan pemimpin dalam mengarahkan bawahan menjadi sangat penting. Dengan begitu, semua orang kompak untuk mencapai tujuan yang ditargetkan. Ini juga mengurangi motif kepentingan pribadi dari para bawahan.
Yang kedua yaitu pemimpin otoriter. Pemimpin otoriter juga berguna ketika organisasi membutuhkan keputusan yang cepat dan akurat. Penjelasan dari yang kedua ini yaitu begini. Perusahaan konstruksi dan manufaktur seringkali mengandalkan gaya kepemimpinan ini untuk mengatasi rentang waktu dan memastikan kualitas output. Kepemimpinan fokus pada pengambilan keputusan, sedangkan bawahan berkonsentrasi untuk menjalankan tugas. Poin ketiga dari seberapa efektifkah kepemimpinan otoriter yaitu kepemimpinan otoriter juga bekerja dengan baik ketika organisasi tidak mentoleransi kesalahan. Maksudnya adalah beberapa bagian dari kegiatan manufaktur dan konstruksi cocok dengan gaya kepemimpinan ini, terutama terkait dengan kontrol kualitas. Selain itu, rumah sakit adalah contoh lainnya, di mana setiap kesalahan dapat mengakibatkan kematian. Lalu yang keempat yaitu pemimpin otoriter juga dapat efektif di lingkungan tekanan tingkat tinggi atau darurat. Konflik atau perang adalah contohnya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pro dan kontra dari kepemimpinan otoriter. Sisi positif atau kelebihannya yang pertama yaitu lingkungan otoriter memungkinkan untuk mengambil keputusan dengan cepat, terutama dalam situasi yang penuh stres dan berbatas waktu. Maksudnya adalah anggota tim dapat berkonsentrasi pada tugas-tugas tanpa harus berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang kompleks. Lalu poin kedua yaitu kepemimpinan otoriter juga dapat bermanfaat jika bawahan kurang terampil atau berpengetahuan. Maksudnya adalah pemimpin dapat melatih atau mengatur staf dan mengorganisasikan mereka untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu lingkungan otoriter juga menawarkan organisasi dan rantai komando yang terstruktur. Di sini pengertiannya adalah anggota memiliki tugas, target, dan tenggat waktu yang jelas. Komunikasi dan instruksi juga bersifat satu arah, yaitu dari pemimpin ke pengikut. Yang keempat yaitu hasil lebih konsisten dan terukur. Maksudnya adalah setiap anggota harus melaksanakan tugas sesuai dengan instruksi, target, dan jangka waktu. Hal itu memberi lebih sedikit ruang bagi kesalahan. Lalu kita akan membahas mengenai sisi negatif atau kelemahan dari gaya kepemimpinan otoriter. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan otoriter memunculkan resistensi di antara anggota. Maksudnya adalah kebencian atau pembalasan dapat muncul dan menciptakan ketidakstabilan di dalam organisasi. Yang kedua adalah tekanan tinggi di antara para bawahan. Orang-orang cenderung merasa lebih bahagia dan berkinerja lebih baik ketika mereka merasa terlibat dan dapat memberikan kontribusi untuk masa depan kelompok. Hal itu tentu saja tidak terjadi dalam lingkungan otoriter, yang mana menekankan kepatuhan mutlak. Karena kreativitas dan inisiatif sangat terbatas, bawahan kemungkinan besar prestasi dan kehilangan semangat dalam produktivitas. Lalu yang ketiga yaitu organisasi tidak memiliki keterampilan pemecahan masalah yang kreatif. Artinya adalah bawahan tidak dapat menyumbang pendapat atau inisiatif mereka kepada organisasi. Yang keempat yaitu kesuksesan organisasi tergantung pada kemampuan pemimpin. Artinya adalah para pemimpin otoriter cenderung mengabaikan ide dan inisiatif anggota. Jika pemimpin memiliki kemampuan yang mumpuni, hal itu tidak menjadi masalah. Tapi jika tidak memilikinya, itu hanya akan menghasilkan kegagalan organisasi dan penderitaan bawahan. Lalu yang kelima yaitu tingkat turnover tinggi. Artinya adalah karyawan yang tidak betah bekerja akan keluar untuk menemukan kesempatan yang lebih baik di tempat lain. Mereka mencari lingkungan yang mana lebih menghargai dan dapat memberdayakan mereka. Berikut beberapa contoh pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan otoriter. Yang pertama ada Mustafa Kemal Atatürk. Di sini adalah Atatürk ini mencita-citakan suatu negara modern dan sekuler, menggunakan wibawa dan karismanya untuk memperkenalkan program reformasi secara luas. Ini termasuk penghapusan kekhalifahan yang mendasari otoritas religius para sultan dan institusi Islam.
Jadi ketika Kesultanan Utsmani runtuh pada tahun 1922, Republik Turki dipromosikan tahun 1923 dengan Atatürk sebagai presidennya. Dia langsung membentuk Partai Rakyat dan membentuk rezim portal tunggal. Pada tahun 1931, ideologi rezim yang disebut Kemalisme atau Atatürkisme dinyatakan 6 prinsip, yaitu antaranya republikanisme, nasionalisme, popularisme, statisme, sekularisme, dan revolusionisme. Pada tahun 1926, Atatürk menyingkirkan saingan-saingannya dalam politik dengan tuduhan konspirasi pembunuhan sebagai alasan. Dia melakukan tujuan itu dengan keyakinan mengubah Turki menjadi negara modern dengan kecanggihan politik. Yang kedua yaitu ada Soeharto. Soeharto adalah satu-satunya presiden terlama yang memimpin Indonesia, yakni selama 32 tahun. Ketika menggantikan Soekarno pada tahun 1967, dengan ketegasannya ia memusnahkan Partai Komunis Indonesia. Pada masanya, segala sesuatu yang berbau komunis dihancurkan. Para masyarakat dan aktivis yang mencoba menentang kebijakannya dengan tegas dipenjara dan juga diculik karena terindikasi termasuk golongan komunis. Karena sudah semakin melemahnya perekonomian Indonesia, semua masyarakat yang diwakilkan oleh mahasiswa berusaha menyuruhnya untuk mundur dari tahta kepresidenan. Akhirnya pada tahun 1998 Soeharto mundur dan jabatannya yang digantikan oleh wakilnya yaitu B.J. Habibie. Yang ketiga ada Adolf Hitler. Hitler dilantik sebagai kanselir Jerman pada tahun 1933. Segera ia mengkonsolidasi kekuatan. Posisi-posisi penting di birokrasi, kehakiman, dan pemerintah provinsi diberikan kepada loyalis Nazi. Semua partai politik diberangus, segala aktivitas ekonomi, media, dan kebudayaan dikontrol oleh Nazi. Kebijakan rasial Hitler segera dimulai saat ia berkuasa. Ia berusaha menjaga kemurnian ras unggul Arya dan membasmi ras-ras lain yang menurutnya lebih rendah. Orang Yahudi mengalami perlakuan sangat kejam pada masa Hitler. Perang Dunia II pecah ketika pasukan Jerman masuk ke Polandia. Namun perang berkepanjangan itu menguras tenaga Jerman. Rencana penaklukan Uni Soviet dan Inggris tak semudah yang Hitler bayangkan. Ia kemudian menikahi Eva Braun dan melakukan bunuh diri pada tahun 1945. Lalu yang keempat yaitu ada Saddam Hussein. Saddam merupakan tokoh kontroversial di balik dua perang Teluk, melawan Iran tahun 1980-an dan melawan pasukan multinasional. Merupakan pemimpin Arab yang paling kukuh menentang Amerika dan Barat. Dia dihujat di Barat tetapi dipuja di jalanan kota-kota Arab. Usai peristiwa 11 September 2001, Amerika Serikat yang berperang melawan terorisme dan telah menjatuhkan pemerintahan Taliban di Afghanistan bersikeras juga untuk menyerang Irak. Saddam yang dipuja sebagai pemimpin yang berani menentang Israel dan Barat merupakan simbol ketangguhan Arab melawan agresi Barat. Namun setelah suatu serangan besar-besaran oleh pasukan Amerika Serikat yang dibantu Inggris pada tahun 2003 berhasil menaklukkan Irak. Setelah pemburuan panjang, Saddam Hussein dikabarkan ditangkap pasukan pendudukan di rumah bawah tanah di daerah kelahirannya yaitu Tikrit. Soeharto satu-satunya presiden terlama yang memimpin Indonesia, yakni selama 32 tahun. Ketika menggantikan Soekarno tahun 1967 dengan ketegasannya yang memusnahkan Partai Komunis Indonesia. Pada masanya, segala sesuatu yang berbau komunis dihancurkan. Para masyarakat dan aktivis yang mencoba menentang kebijakannya dengan tegas dipenjara dan juga diculik karena terindikasi termasuk golongan komunis. Karena sudah semakin melemahnya perekonomian Indonesia, semua masyarakat yang diwakilkan oleh mahasiswa berusaha menyuruhnya mundur dari tahta kepresidenan. Akhirnya tahun 1998 Soeharto mundur dari jabatannya yang digantikan oleh wakilnya B.J. Habibie.
Number 3. Joseph Stalin. Stalin banyak membaca literatur terlarang, termasuk Das Kapital dari Karl Marx. Ia segera beralih ke ortodoksi barunya, yaitu Marxisme Rusia. Ketika Lenin meninggal, terjadi perebutan kekuasaan. Pada tahun 1929, posisinya sebagai pemimpin Uni Soviet menjadi terlaksana. Pada masa kekuasaannya, Stalin melakukan kampanye teror politik besar-besaran. Pembersihan, penahanan, dan deportasi ke kamp kerja paksa terjadi secara luas. Tidak terhitung pemimpin partai industrial dan militer yang hilang pada masa teror besar ini. Number 4. Benito Mussolini. Mussolini merupakan pendiri sekaligus pemimpin fasis. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai kepemimpinan otoriter. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata dalam penyampaian presentasi ini. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.